dan salat tarawih di malam hari. Maka tibalah hari yang ditunggu dan dinanti, yaitu hari kemenangan, hari besar umat Islam, Idul Fitri. Mudah-mudahan segala ibadah yang kita lakukan selama sebulan penuh di bulan Ramadan menjadi ibadah yang makbulah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi tabungan kebaikan bagi kita nanti di yaumil mahsyar. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada hari yang berbahagia ini, hari besar umat Islam, kita berkumpul di sini untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Id berjamaah yang baru saja kita laksanakan. Kemudian kita duduk di sini sejenak untuk mendengarkan khutbah Idul Fitri, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wa dzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Berilah nasihat, sesungguhnya nasihat itu pasti bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Sebelumnya salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan segenap umat beliau sampai hari kemudian. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada satu yang kita sesali, satu yang kita merasa itu adalah satu kehilangan yang besar, yaitu waktu yang berlalu. Tidak terasa 1 bulan penuh kita berpuasa, tiba-tiba saja sudah tiba 1 Syawal. Padahal kemarin kita baru menyambut 1 Ramadan. Artinya apa? Artinya waktu memang berjalan begitu cepat. Tanpa terasa sudah 20 tahun kita berada di abad 21. Tidak terasa, seolah-olah tahun 2000 atau abad 21 baru kita sambut kemarin. Kalau kita ukur dengan umur yang kita miliki, Nabi mengatakan umur umatku baina sittina wa sab'in. Umur umatku antara 60 dan 70 tahun. Coba kita berhitung dengan umur kita. Ini salah satu muhasabah yang harus kita lakukan, berhitung dengan umur kita. Kalau sekarang umur kita 40 tahun, maka jatahnya cuma 30 tahun paling maksimal. Maka kalau kita berkaca dengan waktu yang sudah kita lewati, 20-30 tahun itu bukan waktu yang lama, waktu yang singkat dan sebentar. Artinya kesempatan tidak banyak Allah berikan kepada kita. Maka salah satu perkara yang harus kita hitung adalah waktu. Orang Arab mengatakan ma fatahul mun wal muammalu ghaib, walaka sa'atul lati anta fiha. Yang sudah berlalu tinggal kenangan, memori yang tidak akan bisa kita ulang lagi. Adapun masa depan, harapan, asa dan angan-angan masih gaib. Kita boleh berkata esok kan masih ada, mungkin besok masih ada karena matahari mungkin belum terbit dari sebelah barat. Akan tetapi mungkin bukan milik kita lagi, milik orang lain. Maka masa depan itu masih gaib, boleh jadi milik kita dan boleh jadi bukan milik kita lagi. Walaka sa'atul lati anta fiha, yang jelas kamu memiliki hari, waktu yang kamu miliki hari ini, sekarang. Artinya apa? Artinya jangan menunda-nunda kebaikan dan amal saleh. Selama hayat di kandung badan, Allah masih memberikan nafas kepada kita, bersegeralah untuk berbuat kebaikan. Apa kata Abdullah bin Umar? Idza asbahta fala tantadhiril masa, wa idza amsayta wala tantadhiris sabah. Jika kamu dapat waktu pagi, jangan tunda sampai petang hari. Jika kamu dapat waktu petang hari untuk berbuat kebaikan, jangan tunda sampai pagi hari. Khudh min hayatika qabla mautik. Ambillah masa hidupmu sebelum datang kematian. Jemaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itulah Allah sering bersumpah dengan waktu. Contohnya
wal asri demi waktu asar, wad duha demi waktu duha, wal fajri demi waktu fajar, wal laili demi waktu malam. Allah banyak menyebutkan waktu di dalam sumpah karena waktu itu adalah ciptaan Allah yang sangat agung. Maka kita tidak boleh mencela waktu. Nabi mengatakan la tasubbud dahar, jangan kamu cela waktu, jangan kamu maki waktu. Fa innallahu ad-dahar, karena Allah lah yang menciptakan waktu, yang menjalankan matahari dan bulan, yang menggilir siang dan malam, Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh mencela waktu, karena waktu adalah perkara yang sangat berharga. Orang-orang mengatakan time is money, waktu adalah uang. Tidak sepenuhnya benar, karena waktu ternyata lebih berharga daripada uang. Waktu jauh lebih berharga daripada uang. Seandainya waktu bisa dibeli dengan uang, maka orang-orang kaya akan menghabiskan kekayaannya untuk membeli waktu daripada membeli benda-benda dunia yang kita lihat hari ini. Mereka akan pilih membeli waktu itu. Tapi sayang, waktu not for sale, tidak untuk dijual oleh pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma dikasih jatah dan masing-masing berbeda satu dengan yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi waktu kepada kita tidak gratis. Ingat, ini tidak gratis. Allah Subhanahu wa taala akan menghisapnya. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kamu akan ditanya, diminta pertanggungjawaban atas nikmat yang telah kami berikan kepadamu, termasuk nikmat waktu yang paling berharga ini. Maka kalau kita punya waktu hari ini, segeralah fabadiru bil a'mal, bersegeralah untuk mengerjakan amal saleh. Seperti Ramadan kemarin kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan yang terbaik, mudah-mudahan lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Dan kita berharap ini bukan Ramadan terakhir yang kita jalani. Mudah-mudahan masih ada Ramadan-Ramadan lainnya yang Allah berikan kepada kita. Hanya saja jangan sia-siakan waktu tersebut. Kalau ada orang yang buang-buang duit, kalau ada orang yang merobek-robek duitnya, uangnya, kita akan katakan kepadanya ini orang gila. Ada orang merobek-robek duitnya, kita katakan dia orang gila. Dia buang-buang hartanya. Dia punya mobil, dia bakar mobilnya. Dia punya rumah, dia hancurkan rumahnya. Mungkin kita katakan ini orang gila. Tapi apakah kita katakan juga kepada orang yang buang-buang waktu bahwa dia gila? Kalau ada orang yang buang-buang waktu, apakah kita katakan kepadanya, wah ini gila ini si fulan. Kenapa? Dia buang-buang waktu. Tidak ada mungkin orang yang mengatakan seperti itu. Bahkan mungkin orang yang melihatnya berangan-angan seperti orang ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kalaulah kita bandingkan waktu itu dengan uang dan ternyata waktu itu lebih berharga daripada uang, maka buang-buang waktu itu adalah sebuah kegilaan yang nyata. Para jamaah yang dimuliakan Allah, maka dari itu Allah mengatakan innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian dengan waktu yang Allah berikan kepada kita. Maka hisaplah waktu kita. Kenapa? Karena di akhirat kelak tidak akan bergeser kaki kita. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser tapak kakinya. Artinya dia tidak boleh bergerak kemana-mana, ditahan di tempatnya. Melangkah ke depan pun nggak bisa, ke belakang, ke samping, kanan, kiri nggak bisa. Tidak akan bergerak tapak kaki seorang hamba hingga dia ditanya hatta yus'ala an arba', hingga dia ditanya tentang 4 perkara, 4 nikmat. Yang pertama adalah nikmat waktu, an umurihi fima afna, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan umurnya. Kita di sini macam-macam ya, ada yang sudah diberi waktu 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Waktu yang sudah lewat tentunya tidak bisa kita putar kembali. Kita masing-masing punya masa lalu yang berbeda-beda. Punya masa lalu yang berbeda-beda. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka berhitunglah dengan waktu yang kita miliki ke depan.
Berhitunglah dengan waktu yang kita miliki ke depan. Kalau kita sebelumnya telah menyia-nyiakan banyak waktu sebelumnya, masa remaja kita, hitunglah dari masa remaja. Karena kalau kanak-kanak kan belum dihitung, Pak. Belum mukallaf, belum balik. Hitunglah dari masa remaja, awal masa remaja sampai hari ini, sudah berapa waktu kita sia-siakan dan bagaimana kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mempertanggungjawabkannya ketika Allah menanyakan an umurihi fi ma'afnah, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan umurnya. Kalau kita hitung per hari, kalau hitungannya umur kita sampai hari ini mungkin itu terlalu lebar, terlalu luas. Kalau kita hitung waktu itu per hari, kita semua diberi jatah yang sama. Satu hari kita diberi jatah yang sama semuanya, yaitu 24 jam. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Ada di sini yang merasa kurang, diberi cuma 23 jam. Atau yang merasa beruntung dia diberi lebih, dia diberi 25 jam. Dimanapun kita berada di bumi ini, kita diberi jatah yang sama 24 jam. Coba kita hitung, kalkulasikan 24 jam itu untuk apa saja. Ini hitungannya per hari ya. Kira-kira banyak waktu kita habiskan untuk apa? Mungkin untuk manusia sekarang, waktu yang paling banyak dihabiskan adalah dengan gadgetnya. Coba hitung sendiri. Untuk tidur berapa jam? Untuk main gadget berapa jam? Untuk bermalas-malasan mungkin berapa jam? Untuk ibadah berapa jam? Untuk dunia berapa jam? Untuk akhirat berapa jam? Itu bisa kita hitung per hari. Kalau kita ingin mengaudit waktu, para jemaah yang dimuliakan Allah, dari situ mungkin tahu kita apakah kita termasuk hamba yang merugi atau yang beruntung dengan waktu. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka dari itu Umar pernah berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dirimu sebelum kamu dihisab. Hitung dirimu sebelum kamu dihitung. Mungkin perkara pertama yang harus kita hitung adalah waktu kita. Maka dari itu, para jemaah yang dimuliakan Allah, benda yang paling menakutkan kalau kita lihat adalah, saya yakin benda ini ada di rumah kita semua, yaitu jam. Mau jam dinding, arloji, jam tangan, bahkan jam yang ada di handphone. Itu perkara yang paling menakutkan untuk kita lihat. Coba lihat jam dinding di rumah. Dia terus berjalan, dia terus berputar, tidak mau berhenti, apalagi mundur. Maju nggak bisa, dia terus maju, tidak ada cerita mundur. Para jemaah yang dimuliakan Allah, seolah-olah itu adalah alat transportasi. Jam itu kalau kita lihat, perhatikan baik-baik, dia seperti alat transportasi yang membawa kita kepada ajal. Coba lihat, begitu menakutkan benda itu. Dia terus berjalan, tidak mau berhenti. Seolah-olah itu adalah kendaraan yang membawa kita kepada ajal. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka hisablah waktu kita. Nah, kalau kita berhitung dengan waktu yang akan kita lewati ke depan, kita nggak tahu. Maka dari itu persiapkan diri kita sebaik-baiknya. Apalagi di hari yang fitri, hari di mana kaum muslimin berbahagia, bersuka cita. Kita baru saja melewati bulan Ramadan. Salah satu perkara tradisi, kebiasaan yang kita lakukan di hari raya adalah bermaaf-maafan. Bukankah demikian? Saling memaafkan satu sama lainnya. Setelah 1 bulan penuh kita minta maaf kepada Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba yang dapat ampunan di bulan Ramadan, diampuni, dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu doa yang kita ulang-ulang di bulan Ramadan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah maaf dan menyukai kemaafan, maka maafkanlah aku. 1 bulan penuh kita minta maaf sama Allah. Jangan lupa juga minta maaf kepada sesama makhluk.
saling bermaaf-maafan walaupun tidak khusus di hari raya, tetapi baik untuk kita lakukan. Artinya apa? Supaya di bulan yang penuh dengan kebaikan sampai 1 Syawal ini kita mendapatkan 2 hal penting untuk masuk surga, yaitu satu, pertama adalah mendapat kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa maaf, ampunan Allah, mustahil kita masuk surga. Satu saja dosa, walaupun dosa kecil yang belum Allah maafkan, maka gagallah kita masuk surga. Kita tahu bahwa bapak kita Adam alaihi salam diusir dari surga bukan karena banyak kesalahannya. Adam diusir dari surga dengan satu kesalahan saja, yaitu mendekati pohon yang dilarang. Kalau kita berkaca kepada diri kita, kesalahan kita satu atau banyak? Pasti jawabannya banyak. Maka kalau tidak dapat maaf dari Allah, kita tidak akan bisa masuk surga. Oleh karena itu Nabi mengatakan tidak akan ada orang yang selamat dari neraka dan masuk surga kecuali Allah mengkaruniakannya dengan 2 perkara. Yang pertama, Allah menaunginya dengan rahmatnya. Kita masuk surga dengan rahmat Allah. Dan yang kedua adalah ampunannya. Kita selamat dari neraka karena Allah mengampuni kita. Kalau Allah tidak mengampuni kita, kita tidak akan bisa masuk surga tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua adalah kita menyelesaikan semua urusan dengan manusia. Ada saja satu perkara yang belum selesai dengan manusia di dunia, maka kita nggak akan bisa masuk surga. Ada sebuah tempat di akhirat nanti yang bernama Qantharah. Tempat ini terletak setelah Sirat. Orang-orang yang telah sukses melewati Sirat tidak lantas masuk surga. Mereka ditahan di tempat yang bernama Qantharah. Tempat apa ini? Tempat untuk menyelesaikan semua urusan dengan manusia. Karena orang itu tidak boleh, seorang hamba tidak boleh menginjakkan kaki di surga sehingga semua urusannya baik dengan Allah maupun dengan manusia selesai, sudah kelar seluruhnya. Kalau masih ada satu yang nyangkut, maka dia ditahan di situ. Disitulah orang-orang yang punya hutang ditahan karena hutangnya. Orang yang punya masalah dengan orang lain, ada 3 masalah kita dengan manusia. Pertama, masalah darah, kezaliman. Yang kedua, masalah kehormatan. Yang ketiga, masalah harta. Itu 3 urusan kita dengan manusia. Selesaikan 3 urusan ini di dunia sebelum kita bertemu nanti di akhirat. Karena penyelesaian di akhirat tidak mudah. Maka Nabi berpesan, barang siapa di antara kamu yang punya hutang kezaliman dengan orang lain, falyatahallal minhul yaum. Dia selesaikan urusannya hari ini, sekarang di dunia. Jangan tunda sampai akhirat. Karena di sana tidak ada lagi dinar dan dirham untuk menyelesaikan urusan kita. Yang ada adalah al-hasanat was-sayyi'at, kebaikan dan dosa. Kita tidak bawa uang di sana. Karena kita juga tidak pakai pakaian, baju atau celana. Kita tidak bawa apa-apa. Manusia dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buhman, yaitu buhman di sini maksudnya adalah tidak membawa benda dunia sedikit pun. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka kalau ada urusan dengan orang lain, selesaikanlah. Salah satu ya di antara mungkin ya hasil yang ingin kita raih selama beribadah sebulan penuh di bulan Ramadan, kita mungkin mengerjakan iktikaf dan lain sebagainya adalah kita menyelesaikan urusan dengan manusia. Itu harus jadi prioritas kita. Saling bermaaf-maafan dan menyelesaikan urusan sesama manusia. Karena salah satu jaminan kita bisa sukses masuk ke dalam surga. Jemaah yang dimuliakan Allah. Hingga di Qantharah tersebut ada seorang yang mati syahid. Ini benar-benar mati syahid. Seharusnya dia pantas mendapatkan surga, sangat pantas, karena dia telah berperang, mengorbankan dirinya, beribadah hingga meregang nyawa. Itu tidak mudah.
ibadah sampai meregang nyawa itu tidak mudah, hingga dia mati syahid. Tapi ternyata sayang, ketika tiba di Qantarah dia ditahan karena hutangnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ini orang yang mati syahid, yang tertahan karena hutangnya. Maka kita tidak boleh sepele dalam masalah hutang piutang. Kalau ada hak orang lain di tangan kita, maka tunaikan hak tersebut. Barang yang kita pinjam, kembalikan kepada pemiliknya. Hutang yang mungkin kita miliki, selesaikan sesuai dengan yang kita janjikan kepada sahibul mal, pemilik uang tersebut atau pemilik harta tersebut. Para jemaah yang dimuliakan Allah, jangan bermudah-mudahan dalam masalah ini, karena mungkin kita banyak ibadahnya, tapi gara-gara masalah ini mungkin kita akan nyangkut, ya, gagal masuk surga karena urusan kita dengan manusia. Para jemaah yang dimuliakan Allah, hutang tetap hutang. Di akhirat Allah tidak lihat nominalnya. Ingat itu. Di akhirat Allah tidak melihat nominal hutang kita. Tapi orang itu ditahan karena hutang. Baik itu hutang besar sampai hutang yang kecil. Ada sebuah jenazah, ada sebuah jenazah yang Nabi tidak salatkan jenazah itu karena ternyata orang ini punya hutang. Orang ini punya hutang. Berapa hutangnya? Tidak banyak. Hutangnya cuma 2 dinar. Dia punya hutang 2 dinar. Apalah arti 2 dinar? Mungkin tidak seberapa. Tapi Nabi tidak menyolatkan jenazah tersebut karena hutang 2 dinar. Bagaimana kalau ribuan dinar? Para jemaah yang dimuliakan, hutang tetap hutang. Allah tidak melihat nominal hutang kita di akhirat. Para jemaah yang dimuliakan Allah, karena kita bayarnya juga bukan dengan 2 dinar. Kita bayarnya bukan juga dengan dinar, dirham, uang, rupiah dan lain sebagainya. Kita bayar itu dengan pahala dan kita menanggung dosa orang lain. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bishawab. Maka di hari yang besar ini, marilah kita pertama kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekurangan yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan. Kemudian kita saling bermaaf-maafan satu sama lainnya dan menyelesaikan urusan kita dengan manusia. Demikian saja, mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat bagi kita semua. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma qfina bihalalika an haramika waghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. The Gratefuls, bringing you da'wah.